Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Senang, gembira ya, sudah naik ke kelas 11. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Pak Kamal, belajar pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan gak hanya belajar, tapi juga memahami dan nanti pengamalan agamanya semakin baik. Tanda bersyukur naik ke kelas 11, pengamalan agamanya semakin baik dan semakin mantap. Kali ini KD kita yang pertama di kelas 11 adalah tentang kajian Al-Quran. Oh iya, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda sekalian, KD yang pertama adalah kajian Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan hadis tentang memaknai ketaatan secara benar. Tentang memaknai ketaatan secara benar. Nah, tentu bicara tentang ayat, bicara tentang Al-Quran, seperti yang sering sudah Bapak sampaikan, kalian harus tahu cara membacanya. Harus mengerti artinya sehingga nanti bisa memahami kandungannya, baik ayat maupun hadis. Nah, kita Bapak bacakan ayatnya ya, tolong disimak dengan baik, diperhatikan dengan benar. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih utama akibatnya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Yang berikutnya tentang hadis. Hadis bicara tentang ketaatan kepada aturan. Di mana bunyi hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may yusil amira faqad asani. HR Muslim. Maksudnya atau terjemahan dari hadis ini adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang taat padaku, maka sungguhnya dia taat kepada Allah. Dan siapa yang engkar kepadaku, maka sesungguhnya dia telah engkar kepada Allah. Orang yang patuh kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia patuh kepadaku. Dan orang yang engkar kepada pemimpin, sesungguhnya dia telah engkar kepadaku. Ayat dan hadis tadi berbicara tentang ketaatan kepada aturan. Taat itu berasal dari bahasa Arab, dari kata to'ah. Ato'a yati'u to'ah, artinya tunduk melakukan perintah. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Inilah yang dimaksud dengan taat pada aturan. Jadi kalau taat ketundukan, sedangkan aturan perbuatan yang harus dilakukan. Jadi taat pada aturan berarti sikap tunduk
kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat. Jadi tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat. Nah, urutan aturan mana yang harus kita taati? Nah, ini penting Anda sekalian. Nah, sistematika aturan yang harus kita taati itu tentu yang pertama adalah aturan Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak bisa main-main. Kemudian yang kedua, aturan ulil amri atau pemimpin. Yang ketiga, tentu sebagai anggota masyarakat adalah aturan masyarakat. Atau aturan masyarakat ini sering disebut juga dengan uruf. Uruf ini bahasa kita adalah tradisi atau kebiasaan yang baik. Sedangkan kalian yang masih sekolah tentu harus patuh juga pada aturan sekolah. Dan nanti kalau sudah bekerja atau sudah lanjut, maka aturan pekerjaan atau aturan di dunia usaha dan di dunia industri. Nah, berikutnya adalah batasan taat kepada ulil amri. Apa tadi istilah ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin. Kalau bahasa kita sekarang adalah mulai dari presiden sampai kepada kepemimpinan negara yang paling rendah. Ada tentu batasannya. Selagi batasan ini sesuai, kita patuh. Tapi bila batasan ini tidak sesuai, maka kita boleh tidak patuh. Nah, apa batasan yang pertama? Taat kepada pemimpin selama tidak menyuruh berbuat maksiat. Jadi apapun kata-kata pemimpin, maka kita harus taat. Kemudian, selama pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang mengandung dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan kepada Allah. Jadi kalau ada pemimpin yang menyuruh untuk berbuat dosa, tidak boleh taat. Ingat itu. Atau ada pemimpin yang menyuruh untuk berbuat kerusakan, kemungkaran, kedurhakaan, tidak boleh taat. Batasan yang kedua adalah taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Nah, jadi kepatuhan kepada pemimpin sekalipun pemimpin itu tidak memenuhi hak rakyat. Karena semua zaman pasti tidak bisa dipuaskan keseluruhannya. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Oleh karena itu selagi pemimpin itu melakukan tugasnya walaupun tidak memenuhi sebahagian hak rakyatnya, wajib kita patuhi. Dalam keadaan seperti ini rakyat tetap harus taat selagi perintahnya nyata dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana contoh perilaku taat pada aturan ini? Tentu yang pertama, perilaku taat pada aturan ini harus kita praktekkan di lingkungan keluarga. Ayo punya keluarga kan? Maka tentu di lingkungan keluarga yang baik adalah yang mematuhi aturan Allah dan Rasulnya lebih dahulu. Ditegakkan di dalam keluarga itu aturan-aturan Allah. Dalam hadis Rasulullah, pada hadis yang lain, dalam keluarga itu dianjurkan untuk membaca Quran dan sholat. Nawir buyutakum bitilawatil Quran. Wassolah bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Kemudian di mana lagi? Di lingkungan rumah ibadah. Sudah pasti. Sekarang apalagi di masa pandemi seperti ini, ya kan? Rumah ibadah kosong. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, kalian sekarang sudah masa new normal atau sudah berangsur-angsur kembali pulih, kembali ke masjid. Karena masjid musola itu adalah perilaku sebagai seorang yang beriman. Tentu yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Nah, kita harus patuh pada norma-norma Allah Rasulnya, pemimpin dan norma-norma masyarakat. Nah, kita orang timur memiliki aturan tersendiri, tradisi-tradisi, suka gotong royong. Nah, itu aturan masyarakat.
peduli kepada satu sama lain, aturan masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lingkungan pendidikan. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian bersama. Nah, sekolah yang patuh pada aturan, itulah sekolah yang merupakan kawah canda di muka, yang mewujudkan siswa dan siswinya menjadi siswa dan siswi yang terbaik di masanya, masa yang akan datang. Jadi kita harus patuh, kalian harus praktekkan aturan itu dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang paling berikutnya adalah tentu di lingkungan pekerjaan. Nanti kalau sudah bekerja, insya Allah ya, kalau sudah selesai dari SMK. Nah, berikutnya adalah setelah belajar tentang memaknai ketaatan secara benar, Anda sekalian harus mengerti dan paham bahwa taat itu artinya tunduk. Aturan itu berarti perbuatan yang harus dilakukan, berarti tunduk pada aturan yang sudah dilakukan atau tunduk pada aturan yang sudah diperbuat. Nah, tentu aturan siapa? Aturan Allah dan Rasulnya itu yang paling pertama. Itulah yang paling tinggi. Nah, kemudian aturan pemimpin sesuai dengan batasan-batasannya. Kemudian aturan masyarakat, tradisi, aturan di sekolah maupun aturan nanti di lingkungan pendidikan kalau kalian kuliah atau di lingkungan pekerjaan kalau nanti sudah bekerja. Demikian, semoga bermanfaat ya. Tetap diulang-ulang lagi, dipelajari lagi, kemudian modulnya dibaca. Karena yang Bapak sampaikan ini hanya kesimpulannya saja atau garis besarnya saja, yang pokok-pokok saja. Nanti kalian baca lagi, terutama ayatnya yang paling penting itu. Pahami ayatnya, pahami artinya, pahami kandungannya. Arti dari kata-kata, arti dari masing-masing ayat-ayat itu dan hadis itu harus kalian pahami. Demikian ya. Seperti biasa, kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu, tetap waspada, tetap di rumah, jaga kesehatan.